plastik udah nggak muat. Ini satu tumpuk. Coba bayangkan kalau satu truk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wong Alas Channel ya. Oke teman-teman, kali ini saya tuh mau kasih tahu ya buat teman-teman, karena ada sesuatu ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, yaitu gimana caranya kita itu tidak menanam padi, tidak punya lahan, jelas ya, tidak punya lahan, tidak bisa menanam padi. Oke, di sini yang mau saya ceritakan itu dan mau dikasih tutorialnya itu, yaitu kita itu tidak nyewa, tidak gade, tidak punya lahan, dan juga tidak menanam padi tapi panen padi. Nah, dari yang di sini yang jadi jadi catatan ya, ini tidak nyolong ya, tidak ada unsur nyolong, yaitu dengan apa, bagaimana caranya tidak punya lahan, tidak menanam kok bisa panen. Nah, ini perlu karena di sini itu modalnya cuma modal mau dan telaten. Oke, bagaimana caranya? Jangan lewatkan, simak terus video ini supaya teman-teman itu tahu ya. Tentunya tahu. Oke teman-teman, sekarang saya berada di sawah ya. Ini sawah yang habis panen ini. Ini bagaimana caranya supaya kita itu bisa panen tanpa kita untuk menanam padi? Apa bisa sih Mas Harif? Oh bisa, tanpa nyolong, tanpa punya lahan, dan tanpa menanam padi, tapi kita bisa panen padi dan mempunyai padi. Kuncinya cuma satu, yaitu mau dan telaten. Tentunya jangan malu-malu ataupun gengsian ya. Oke, jadi yang mau dipergunakan, jadi kita itu memanen tanpa menanam, yaitu ini kan ada ini bekas kleser ya, kleser padi. Ini kleser padi. Ini ini jeraminya yang keluar dari kleser ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, dengan tumpukan jerami yang segini, dapatnya segini nih. Ini masih masih kotor ya, masih perlu disaring lagi. Nah, ini takutnya kalau ditaburi bagaimana, ini langsung praktek aja di situ ya teman-teman, supaya teman-teman itu tahu bagaimana caranya untuk memanen padi tanpa menanam padi. Nah, ini biasanya kan tumpukan jerami ini yang keluar dari kleser itu kan biasanya dibuang sama para petani ya. Jadi kita itu bisa memanfaatkannya, karena kleser itu sebagus-bagus kleser masih juga ada padi yang utuh, padi yang berisi, yang terbawa sama jerami yang keluar dari klesernya. Oke, ini contohnya seperti ini. Ternyata itu ya, ini prosesnya seperti ini. Tadi itu karungnya itu kosong. Jadi yang perlu kita lakukan itu ngirap ya. Ngirap. Nah, ini dilakukan setelah rampung panenan kayak gitu. Maksudnya yang punya lahan panen udah rampung, baru kita bekerja kayak gitu.
Kalau di sini ini namanya apa ya, ngasag ya teman-teman ya. Kalau di sini khususnya di tempat saya ini namanya itu ngasag. Ini meskipun kelihatannya sangat sepele, tapi kalau kita tekun seperti ini ya, hasilnya luar biasa ini. Tanpa kita punya lahan, tanpa kita menanam, tapi kita bisa memanen dan punya gabah ya. Tuh, udah kelihatan nih teman-teman nih. Kan masih banyak padinya. Nah, ini bisa kita manfaatkan nih teman-teman, daripada dibuang. Gak usah malu-malu, gak usah gengsi, yang penting kita percaya diri dan fokus satu tujuan, yaitu untuk apa namanya, menyetok bahan pangan khususnya padi ya. Ini biasanya kalau orangnya pede ya, daripada yang punya lahan, umpamanya satu kotak berapa man? 100 meter ya, satu petak sawah 100 meter, bisa kalah sama yang punya pekerjaan atau kebiasaan seperti ini, yaitu ngasek ya, dengan apa namanya, dengan pede, percaya diri ya. Kita itu ngikutin laser yang buat merontok padi. Ini malah bisa banyak yang nggak punya sawah ataupun tukang ngasak ya, itu bisa lebih banyak itu panenannya daripada yang punya lahan satu petak 100 meter. Itu bisa banyak ini, soalnya dari modal yang jelas kita modal mau, tidak ada modal uang pupuk atau mungkin taruhan ya, nanti ini diserang hama apa enggak, tapi panen ya teman-teman. Cuma ya kayak gitu kekurangannya, mungkin padinya nanti campur aduk, tapi kan yang paling penting bisa juga buat makan ya. Nih, dengan jerami yang tadi segitu ya, ini dapatnya segini teman-teman. Ini bayangkan loh, banyak loh, ini padi loh. Nih, coba bayangkan kalau kita mengasak ya, mengasak ataupun menyortir tumpukan ini sebanyak satu truk. Bayangkan, cuma satu tumpuk saja sedikit tadi hasilnya segini. Nih, masih gak muat. Ini satu tumpuk, coba bayangkan kalau satu truk ya. Jadi yang menjadi penyakit kita biasanya itu malu, gengsi. Karena kalau zaman-zaman yang pailit seperti ini, zaman pandemi, orang gengsi dan orang malu itu akan lapar ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Inilah boleh boleh dilakukan karena ini sangat bermanfaat untuk bagi teman-teman yang nggak punya lahan tapi ingin panen dan punya gabah. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.